warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha al-'afiyah wassalamata minha. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari membacakan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, ya. Ringkasan daripada tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada tafsir ayat yang ke-6 dari surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi kitabihil azim. Telah berfirman Allah dalam kitabnya yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah engkau berikan mereka inzar, peringatan, am lam tundir, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, am lam tundirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan makna kata kafir secara bahasa. Kafara yakfuru kufran, ya. Yang mana bermakna ghatta yaghuttu ghattan, ya, yang bermakna menutupi. Jadi kafir itu secara bahasa adalah menutupi gitu. Kalau kafir pelakunya, ya. Ghattul haqqa wa sataruhu, mereka yang menutupi kebenaran dan menghalanginya gitu. Ini makna kafir secara bahasa. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan kita yang telah lalu. Kita lanjutkan dari perkataan penulis kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah dan semoga bermanfaat bagi kita ilmu beliau dan menjadikan pahala untuk beliau di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa qala fi haqqil mu'anidina min ahlil kitabi, dan Allah berfirman menjelaskan tentang keputusan Allah, hak Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Mu'anid, ya, ini mufradnya bentuk tunggal mu'anidun, orang yang kekeras kepala, tidak menerima Al-Quran, tidak menerima ajaran Islam, tidak menerima syariat Allah. Orang yang menentang syariat Allah itu bahasa Arabnya Pak, mu'anidun, ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang, ya, bagaimana perilaku orang-orang yang menolak firman Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat Allah, min ahlil kitabi, dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Dan apabila engkau Muhammad mendatangkan kepada mereka orang-orang ahlul kitab bikulli ayatin, dengan seluruh ayat-ayat gitu,
maka ma tabi'u qiblataka, maka mereka tidak akan mengikuti kiblat ya engkau. Awalnya kiblat kaum muslimin, kiblat kita itu ke Masjidil Aqsa sebelum datang ayat yang merubah kiblat ke Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah. Jadi datanglah ayat Allah, turunlah ayat Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk merubah kiblat ke Masjidil Haram yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa, Palestina. Setelah turun ayat ini, ya, orang-orang ahlul kitab keras kepala tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Makanya untuk menghibur Rasul, Allah katakan, apabila engkau mendatangkan seluruh ayat kepada orang-orang ahlul kitab yang kafir itu, mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tabiatnya orang-orang kafir gitu. Namun seperti yang telah kita sampaikan, kita berdakwah bukan mencari hasil gitu. Karena hasil itu Allah yang menetapkan. Jadi berdakwah itu yang penting proses, bukan hasil, Pak, ya. Proses. Makanya Rasulullah Allah utus, ya, adalah untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk memberikan hidayah taufik, bukan. Hidayah taufik ini hak Allah. Hasil Allah yang menentukan gitu. Tugas seluruh nabi adalah menyampaikan saja. Fa innama 'alaikal balagh, kata Allah. Sesungguhnya kewajiban engkau Muhammad hanyalah al-balagh, engkau muballigh. Engkau yang menyampaikan saja. Wa 'alainal hisab, dan kamilah yang akan memberikan perhitungan kepada mereka. Innama anta nadhir, engkau itu hanya pemberi peringatan saja gitu. Bukan memberikan hidayah taufik, hanya memberikan hidayah berupa penjelasan, hidayatul bayan saja, kan gitu, Pak. Jadi tatkala mereka tidak menerima ajakan engkau wahai Muhammad, sabar. Karena sifat mereka seperti itu. Meskipun seluruh ayat engkau sampaikan, mereka tidak akan menerima gitu. Ini ayat ini semakna dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 yang kita bahas. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah engkau berikan peringatan, am lam tunzirhum, atau engkau tidak berikan mereka peringatan, la yu'minun. Ini ayat bukan berarti kita nggak boleh berdakwah kepada orang kafir, enggak. Namun tatkala orang kafir tidak menerima dakwah, sudah, ya, itu memang sudah tabiat orang kafir. Kita hanya berdakwah menyampaikan saja, seperti itu. Al-ayah, ya, ai innaman kataballahu alaihi syaqawata fala mus'ida lahu. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya barang siapa yang Allah telah tetapkan atasnya kesengsaraan, fala mus'ida lahu, maka tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Wa man adallahu fala hadiyalahu, dan barang siapa yang Allah telah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuknya. Ya. Allah menyesatkan seorang, ini akan dibahas, ya, nanti, ya. Allah menyesatkan seseorang karena pilihannya. Ingat, Allah tidak pernah menyesatkan orang karena, ya, tidak ada alasannya Allah sesatkan begitu aja, enggak, Pak, ya. Orang itu tersesat karena di awal-awal dia yang memilih kesesatan. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff, ya, Allah mengatakan falamma zaghu, dan tatkala mereka memilih, ya, berpaling kepada kebenaran, azaghallahu qulubahum, lantas setelah itu barulah Allah palingkan hati-hati mereka. Mereka awalnya yang memilih gitu, ya. Jadi kenapa orang itu kafir? Ya, mereka yang memilihnya. Allah tidak pernah menyuruh orang kafir. Ada nggak dalam Al-Quran Allah mengatakan menyuruh? Nggak ada. Allah menyuruh orang beriman. Bahkan orang yang beriman itu Allah suruh lagi beriman. Ya ayyuhalladzina amanu amanu billah gitu. Orang yang beriman Allah suruh lagi perbaharui keimanannya, perkokoh lagi keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu amanu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah lagi engkau kepada Allah dan Rasulnya.
Kemudian kata beliau, fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin, lantas janganlah engkau berikan jiwamu, ya, janganlah engkau jadikan dirimu, ya, masuk, ya, ke dalam kesengsaraan yang menimpa mereka. Artinya jangan engkau terlalu memikirkan mereka, kan seperti itu. Setelah engkau sampaikan dakwah, ya, kalau mereka menerima alhamdulillah, namun kalau seandainya mereka anada, keras kepala, menentang, ya, tidak menerima dakwahmu wahai Muhammad, ya, maka tidak ada kewajibanmu melainkan hanya menyampaikan agama Allah saja, gitu. Kemudian beliau mengatakan di sini, waballighumur risalata, sampaikan saja risalah agama kepada mereka. Faman istajaba laka, barang siapa yang mengijabahi dakwahmu, barang siapa yang menerima dakwahmu, falahul hadzul awfaru, maka baginya lah bahagian yang sangat-sangat mencukupi. Artinya dia telah mendapatkan hidayah dari Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari dakwahmu wahai Muhammad, fala tahzan alaihim, janganlah engkau sedih apa yang menimpa mereka. Jangan sedih dengan kekafiran yang terjadi, ya. Jangan menyesali dirimu, gitu. Itu maksudnya. Kalau sedih, ya, kita sedih, ya, melihat saudara kita yang kafir, kita sedih, yang munafik kan sedih, kan, karena mereka sudah diancam neraka kalau mereka mati dalam kekafiran itu. Mereka yang berbuat maksiat, sedih kita, Pak, ya. Karena apa? Karena mereka sudah ada ancaman dari Allah dan Rasulnya neraka, gitu. Makanya kita tergerak hati kita untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka, mendakwahi mereka, gitu. Jangankan mereka, pada diri kita pun kita harus sedih, gitu, Pak, ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apakah Allah mengampuni, kan nggak tahu kita, wallahu alam. Tapi kita berharap ampunan Allah, karena kita yakin Allah Maha Pengampun. Tapi apakah pasti kita tahu telah diampuni dosa kita? Wallahu alam, gitu. Itu perkara yang gaib, gitu. Yang bisa kita lakukan, kita berharap, gitu. Roja namanya. Wa yarjuna rahmatahu, ya, rahmata rabbihim, wa yarjuna rahmatahu. Sifat orang-orang yang beriman itu mereka mengharapkan rahmat dari Tuhan, gitu. Roja. Namun mereka wa yakhafuna azabah, mereka juga takut akan azab Allah. Ini makanya antara harapan, rasa takut, dan rasa cinta, ini tiga hal yang harus ada pada hati seseorang. Kalau dia ingin beribadahnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, ibadahnya tegak, insya Allah diterima oleh Allah. Lakukanlah ibadah dengan tiga hal ini. Yang pertama dengan rasa harap. Jadi dalam ibadah kita itu kita harus mengharapkan rahmat Allah, Pak. Kita harus mengharapkan pahala dari sisi Allah. Jangan kita sombong, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu, mengharapkan surgamu, jangan kasih aku surga, masukkan aku neraka. Ini Allah saja nyuruh kita, mengiming-imingi kita dari untuk dapatkan surga. Ini sombong, ini, Pak, ya. Namun terkadang perkataan ini dilabeli kepada seorang tabi'in, ya, seorang wanita solehah di masa tabi'in, ya, Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, ini suatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara sanad, ya. Riwayatnya tidak sampai kepada Rabi'ah. Maka sudah kami cek ini, ya, ada nggak ada, gitu. Ada memang di kitab-kitab, tapi kitab itu, Pak, ya, harus dilihat statusnya, ya. Di kitab itu ada nggak perawinya disebutkan, sanadnya, ya. Karena kalau seandainya dalilnya ada kok, hadisnya di kitab itu, periksa dulu kitabnya, gitu, Pak, ya. Iya, tidak setiap kitab itu langsung kita benarkan, gitu. Maka kitab itu harus diperiksa, apakah kitab si A itu, misalkan kitab dengan judul A, memuat sanad, ataukah hanya langsung perkataan saja tanpa sanad. Ya, itu dalam ilmu hadis, ya, dalam ilmu takhrij, ya, meneliti hadis, itu setiap kitab itu diperiksa, Pak. Nggak bisa kita, ya, dalam kitab itu ada, Pak Ustadz, dalam kitab Durratun Nasihin ada, itu bukan dalil, Pak. Kecuali dia bilang dalam kitab Sahih Bukhari ada, baru jelas. Karena kitab Sahih Bukhari kalau Bapak beli yang aslinya,
yang lengkap ya, sanadnya jelas. Karena syarat hadis sahih itu apa? Ittisalus sanad, sanadnya bersambung ya kepada yang mengucapkan. Kalau hadis Nabi yang mengucapkan Rasul, nyambung ke Nabi, bisa diteliti gitu kan. Nah, tapi kalau duratun nasihin tidak bisa apa ya? Ya, tidak bisa dijadikan apa? Rujukan keilmian, harus diuji lagi, diteliti lagi kan seperti itu. Nah, karena kebanyakan kan seperti itu, dalilnya hanya merujuk kepada kitab. Misalnya kitab ada dalam Fathul Mu'in kan ada Ustaz, dalam I'anatul Talibin kan ada, ya kan? Nah, maka dilihat dulu dalam kitab Fathul Mu'innya ada nggak sanad yang dibawakan. Kalau nggak ada sanadnya nggak bisa dijadikan hujah kan seperti itu Pak. Nah, dewasa ini luar biasa apa ya, ilmu sanad itu masya Allah ya, sangat marak di dunia maya gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti, bingung juga apa itu ya, ini ada ilmunya apa ya. Ya ada mata pelajarannya, itu istilah. Kalau di kuliah itu kan ada mata kuliahnya itu. Ya, kalau di pondok itu ada kitab pembahasannya kan gitu. Ya, kemudian wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari engkau wahai Muhammad, ya fala tahzan alaihim, janganlah engkau ya bersedih hati atas mereka itu. Wala yahummuna kadzalika, ya janganlah engkau terbawa ya menjadi terfokus akan hal itu gitu ya, sehingga engkau menyesali diri kenapa mereka kafir ya Allah gitu. Enggak ya, engkau hanya berkewajiban menyampaikan agama saja, yang memberikan hidayah itu taufik hanyalah Allah semata. Kemudian beliau membawakan firman Allah, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab, sesungguhnya kewajiban engkau wahai Muhammad hanyalah menyampaikan saja. Engkau hanya sebagai muballigh ya, yang menyampaikan agama saja. Wa 'alainal hisab, dan kamilah yang akan menghisab mereka kan gitu. Kemudian beliau bawakan lagi firman Allah, innama anta nadhir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad nazir ya, pemberi peringatan, pemberi nasihat gitu. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah lah ya yang mengatur ya, yang mewakili segala sesuatu. Allah lah yang melaksanakan segala sesuatu. Engkau hanya menyampaikan saja. Kemudian wa an Ibnu Abbasin fi qaulihi, kemudian ya beliau mengutip perkataan daripada sahabat yang mulia Ibnu Abbas ya, ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 tadi, wa an Ibnu Abbasin fi qouli innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzir la yu'minun. Ya. Jadi apa kata Imam sahabat yang mulia Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini? Qala, Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ayyumina jami'un nasi wa yutabi'uhu 'alal huda. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat selalu ingin Pak ya, ingin dan berusaha gitu, an yu'mina jami'un nas, supaya seluruh manusia itu beriman. Ini keinginan Nabi. Nabi pingin seluruh umatnya beriman ya. Orang kafir itu umat Nabi juga Pak, karena umat Nabi dibagi dua ya. Ada namanya ummatun ya, mujibah ya, umat yang menerima dakwah Nabi ya. Atau istilah lain ummatun istijabah ya, umat yang menerima dakwah Nabi ya. Ini yang orang Islam, secara umum orang Islam ya. Kemudian ada ummatun dakwah ya, ummatun dakwiyatun ya, umat yang belum menerima dakwah Nabi, yang merupakan sasaran yang untuk didakwahi seperti itu, dari orang-orang kafir gitu. Orang kafir itu ada yang dari golongan kafir kaum musyrikin ya kan, wasaniyun, penyembah berhala, paganisme ya. Ada yang berasal dari ateis ya, ini lebih parah ya, mulhid ya, dalam bahasa Arab mulhidun, ateis ya. Ada pula orang kafir itu dari kalangan umat Islam, namun mereka pelaku munafik besar gitu, pelaku kemunafikan. Nah, ini yang lebih parah Pak ya, dia sepertinya mengaku Islam gitu Pak,
namun dalam hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Dalam hatinya dia nggak senang syariat Islam, dia nggak senang Islam sebenarnya, dia pro kepada kafir gitu. Namun untuk menyembunyikan identitas kafirnya, dia ya bersembunyi di balik KTP-nya yang Islam, berinisial beragama Islam. Itulah orang-orang yang Allah ancam dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darki asfali minan nar gitu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di level yang paling rendah gitu ya, level tingkatan yang paling bawah dari neraka. Istilah kita kerak neraka lah gitu ya. Ini orang munafik ini, dan pada zaman Nabi sudah ada, Pak. Siapa rasul munafikin di kalangan Nabi? Siapa kepalanya itu, Pak? Pembesar itu Abdullah namanya Masya Allah bagus ya, bin Ubay bin Salul gitu. Dia ngakunya Islam ya, namun dia benci Islam sebenarnya. Bahkan dia ya tidak meyakini Nabi, namun pura-pura gitu, ya kan? Nah, ini luar biasa. Inilah nifaq akbar ya, kemunafikan besar ini. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat pingin ya, berusaha sekuat tenaga bagaimana seluruh manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana manusia ini yutabi'uhu alal huda, mengikutinya di atas petunjuk gitu. Fa akhbarahu Allah Taala, lantas Allah mengkabarkan kepadanya, yakni kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu minallahi sa'adah, karena sesungguhnya tidak akan beriman seseorang kecuali telah ada ketetapan dari Allah bahwasanya dia akan menjadi orang yang bahagia beriman. Fi dzikril awal ya, pada ketetapan yang pertama, yaitu pada takdirnya ya. Jadi segala sesuatu itu sudah Allah ketahui. Jadi takdir itu, Pak, berangkat dari ilmunya Allah ya. Jadi takdir itu berangkat dari ilmunya Allah. Kita harus meyakini ini ya. Bahkan termasuk rukun iman yang keenam itu adalah beriman percaya kepada ketetapan Allah, kan gitu, baik yang baik maupun yang buruk ya. Jadi takdir itu ketetapan Allah itu ya, al-qadar, al-qada wal qadar itu berangkat dari ilmunya Allah. Jadi kita mengetahui bahwasanya Allah itu adalah alimun ya, zat yang maha mengetahui. Seperti yang sering kita sampaikan, Allah itu maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang terjadi, kalau tidak terjadi apa yang terjadi, dan kalau yang terjadi itu tidak terjadi kemudian terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ini semuanya berada dalam ilmunya Allah, sehingga Allah telah mengetahui seluruh yang akan terjadi nih, Pak. Penghuni surga Allah tahu, kita yang nggak tahu gitu kan. Iya. Penghuni neraka Allah sudah tahu. Berangkat dengan pengetahuan Allah itu, kemudian Allah catat, iya, Allah tulis. Makanya maratibul takdir, tingkatan takdir itu yang pertama al-ilm, ya, ilmunya Allah. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian setelah Allah mengetahui, Allah catat, iya. Maka pertama kali disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Ini hadis sahih, Pak ya. Bisa dicek ya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih ini ya. Kemudian setelah Allah menciptakan pena ini, Allah perintahkan pena itu, uktub, tulislah apa segala sesuatu yang akan terjadi. Ya, kemudian telah ditetapkan semua takdir, Pak, sebelum kita diciptakan ini, ya kan, sebelum roh kita pun diciptakan. Kita nggak tahu ya, entah di alam mana kita waktu itu, wallahu alam ya. Ini sebelum Allah, 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, disebutkan dalam hadis itu, Allah sudah menetapkan segala sesuatunya. Jadi Allah sudah tahu, Pak, siapa di antara kita ini menjadi ahlul jannah, ya, menjadi ashabul jannah, menjadi ashabus sa'ir, penghuni neraka, surga. Allah sudah tahu, kita yang nggak tahu kan, seperti itu. Iya. Namun orang yang telah Allah tetapkan menjadi penghuni surga, disebutkan dalam Sahih Muslim ya, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Salat dia, masya Allah ya, tanpa disuruh gitu. Kesadaran sendiri itu hidayah.
Ini ciri-ciri itu Pak ya. Dia gampang ya untuk melakukan amalan penduduk surga, itu ada ciri-ciri itu Pak ya. Nah, bahwasanya dia ahli surga, mudah-mudahan seperti itu. Kita kan nggak tahu Pak ya. Kita tidak boleh, ini di antara akidah Ahlussunnah, kita tidak boleh memvonis orang yang masih hidup ini apakah dia menjadi penduduk neraka atau surga gitu tanpa dalil ya. Kecuali ada dalil dari Al-Quran atau hadis sahih. Ya seperti Nabi memvonis Abu Hurairah, belum meninggal Abu Hurairah, Nabi telah mengatakan sesungguhnya, ini dalam hadis sahih ya, sesungguhnya aku sudah mendengar bunyi terompah Abu Hurairah di surga. Ini boleh kita vonis karena ada dalilnya gitu. Atau 10 sahabat yang Allah vonis, yang Nabi katakan sudah menjadi penghuni surga gitu ya, yang dikenal dengan istilah al-asyratu ya al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang sudah diberikan gambar gembira menjadi penghuni surga ya. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliun fil jannah, ya kan. Kemudian Tolhah dan seterusnya, ada 10 ya disebutkan dalam hadis itu. Itu boleh Pak. Kalau ada hadis yang memvonis seseorang ya kan yang masih hidup masuk neraka atau surga ya, maka kita harus memvonis juga karena ada dalil gitu Pak ya. Itu. Kemudian yang kedua ya, orang yang meninggal di atas kekafiran, meninggal dunia, kita wajib memvonisnya Pak. Kita wajib mengatakan dia penghuni neraka, orang kafir yang meninggal. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ada juga orang bilang, kenapa kok divonis gitu? Apakah kamu Tuhan? Kamu wakil Tuhan ya gitu. Maka kita katakan kita hamba Allah, kita bukan wakil Allah. Kita hanya meyakini apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kan, orang-orang yang meninggal dalam kekafiran. Ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang meninggal dalam kekafiran, baik itu dari ahlul kitab ataupun dari penyembah berhala, meninggal mereka, maka mereka kekal di neraka kalau mereka tidak bertobat gitu Pak. Innalladzina kafaru, kata Allah, sesungguhnya orang kafir itu, min ahlil kitabi, dari golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang penyembah berhala, orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, kalau mereka mati kata Allah fi nari jahannam, mereka akan masuk pasti nih Pak. Kalau kita ragu, kita pula yang mendustakan Al-Qur'an gitu ya. Nggak boleh ragu kita. Kalau orang kafir ya kan, kemudian dia tidak bertobat, dia meninggal dalam kekafirannya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib memvonisnya karena Allah yang memvonisnya. Bentuk kita mengikuti Allah, bentuk kita beriman kepada Allah. Kecuali orang muslim. Kalau orang muslim ya nggak boleh ya. Orang muslim yang meninggal kita katakan ini ahlun nar, harus datangkan dalilnya. Apa dalilmu ya? Karena orang Islam kalau seandainya mereka meninggal ya kan, dan mereka tidak membawa dosa kesyirikan, tidak meninggal di atas syirik besar, maka mereka sebesar apapun dosa yang mereka lakukan masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah, masih ada peluang gitu Pak. Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal bawa dosa syirik besar. Wa yaghfiru, Allah akan mengampuni maduna dzalika, yang selain itu, yakni yang selain meninggal dengan membawa dosa syirik. Dia orang Islam dia. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, akidah Islam dalam masalah ini bahwasanya orang muslim yang meninggal, selama dia meninggal tidak meninggal membawa dosa syirik besar, maka dia di bawah kehendak Allah nanti ya. Meskipun dia membawa dosa besar yang lain Pak ya, selama dia tidak menghalalkan dosa itu ya kan, seperti dia berzina misalkan, selama dia tidak menganggap zina itu halal ya, maka dia di bawah kehendak Allah. Boleh jadi Allah dengan luasnya rahmat dan ampunannya Allah ampuni, atau
Kalau Allah ingin mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya, yang suatu saat setelah hilang dosanya karena tauhid yang ada pada dirinya, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, maka lambat laun Allah akan mengampuninya. Ini luar biasanya tauhid itu, Pak. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wala yudillu, Allah tidaklah menyesatkan illa man sabaqa lahu minallahi syaqa'a, kecuali yang telah ya berlalu ya kecelakaan darinya yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan telah kita sebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyesatkan seseorang itu melainkan orang itu yang memilih kesesatan. Ini akan dijelaskan nanti oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah ya di penggalan terakhir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 ini kan, la yu'minun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Jadi penggalan terakhirnya la yu'minun ya. La yu'minun ya, kalimat la yu'minun, mereka tidak akan beriman, mahallahu minal i'rabi ya, kedudukannya dalam i'rab. Ini Pak, ini yang sudah belajar bahasa Arab ya Pak ya, ini mengerti apa itu i'rab gitu kan, apa itu mabni ya, ya. Jadi kedudukan i'rabnya la yu'minun di sini annahu jumlatun muakkidatun, dia adalah kalimat penguat ya, lillati qablaha, yang menguatkan kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya apa Pak? Iya. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum gitu ya. Iya. Kalimat yang sebelumnya itu juga innal ladzina kafaru ya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Jadi la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, ini muakkidnya ya, ini muakkidahnya, ini penguatnya ya. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Ini ya, ini kalimat yang sebelumnya. Jadi la yu'minun ini kalimat yang sebagai kalimat yang menguatkan kalimat yang sebelumnya, yaitu kalimat sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum gitu. Maksudnya yaitu kata beliau, hum kufarun fi kila al-halain ya, mereka adalah orang-orang kafir ya pada dua keadaan ini. Yang pertama, keadaannya apa Pak? Meskipun engkau berikan peringatan ataupun tidak, ini keadaan mereka ya. Ya, kemudian keadaan yang kedua apa? La yu'minun ya, mereka tidak akan beriman. Mereka itu semua dalam kedua hal ini, dalam dua kondisi ini, mereka adalah hum kufar ya, mereka adalah orang-orang kafir itu. Falihada akada dzalika biqaulihi, maka oleh karena itu beliau, Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, menguatkan kalimat yang sebelumnya dengan kalimat la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ini yang pertama Pak ya, ini i'rabnya yang pertama, ini apa nama itu, kedudukannya yang pertama. Wa yahtamilu ayyakuna la yu'minuna khabaran. Kemudian juga ada kemungkinan, memungkinkan bahwasanya kalimat la yu'minu itu sebagai khobar. Karena khobar itu ada yang berbentuk isim mufrad, ada yang berbentuk apa Pak? Yang berbentuk jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun fi'liyah ya. Ini bagi yang ya sudah belajar nahwu paham lah itu Pak ya. Yang belum dengar aja Pak ya. Jadi kita bacakan aja kitab ini ya. Li'anna taqdirahu ya innal ladzina kafaru la yu'minun, karena takdirnya adalah kalimat innal ladzina kafaru la yu'minun, dia adalah khobar inna ya. Mana isim innanya? Alladzina kafaru, alladzina itu ya. Innal ladzina kafaru la yu'minun, la yu'minun ini khobar ya, khobar inna itu ya. Wa yakunu qawluhu, sehingga menjadilah firman Allah sawaun alaihim anzartu am lam tuzrihum jumlatun mu'taridatun ya, sehingga kalimat dalam firman Allah sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum, ini namanya jumlatun i'tiradiyah atau jumlatun mu'taridatun ya. Maksudnya apa Pak? Itu adalah kalimat, bukan kalimat pokok gitu. Kalau dalam apa susunan bahasa Arab ya, dia bukan kalimat pokok, namun dia adalah kalimat penguat saja ataupun kalimat pelengkap gitu. Yang kalimat pokoknya adalah innal ladzina kafaru la yu'minun.
Masuk kalimat sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum, ini namanya jumlatun i'tiradiyah. Maka jumlatun i'tiradiyah itu adalah kalimat yang bukan pokok dari suatu kalimat dalam bahasa Arab gitu Pak ya. Makanya dalam i'rabnya jumlatun i'tiradiyah itu la mahalla laha minal i'rab ya. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Wallahu a'lama. Allah lah yang maha mengetahui. Ini Pak ya. Ini mungkin saya tidak jelaskan panjang lebar karena memang kalau kita belum belajar dasar-dasar ilmu nahwu nanti nggak nyambung Pak ya. Ya, namun untuk amanat ilmiah saya bacakan saja karena kita sedang bahas kitab, maka isi kitab kita bahas gitu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lanjutannya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Ini ya ayat yang ketujuhnya ya Pak ya, dari surah Al-Baqarah gitu. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati-hati mereka, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan pada pendengaran dan penglihatan mereka ada penutup ghisyawah. Ghisyawah ini mughatti, penutup ya. Ya. Walahum adzabun azim, dan untuk mereka azab yang besar kelak di akhirat. Bagi orang siapa nih Pak? Ini sifat orang kafir, lanjutan dari sifat orang kafir pada ayat yang ke-6 dari surah Al-Baqarah tadi. Qala As-Sudi, kemudian berkata Imam As-Sudi. Imam Sudi ini ahli tafsir Pak, yang hidup di masa tabi'in, masih muridnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Jadi tabi'in itu ketemu sahabat dia, namun enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam As-Sudi, qala As-Sudi, berkata Imam As-Sudi, khatamallahu, Allah telah mengunci gitu, ai taba Allah ya, taba'a itu sama ya, menutup, mengunci ya. Allah telah mengunci maksudnya. Jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci atas hati-hati mereka. Ya, jadi hati orang kafir itu dikunci oleh Allah sehingga nggak bisa menerima kebenaran lagi karena mereka memilih kekafiran gitu. Ini efek ya. Ada di sini hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Kenapa Allah mengunci hati mereka? Karena mereka yang tidak mau ya menerima apa-apa, menerima perintah Allah, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang tidak menerima ayat-ayat Allah gitu. Bahkan dalam surat Al-A'raf ya, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang kafir ini, orang-orang yang Allah telah berikan nikmat ya, Allah telah berikan panca indera. Panca indera ini Pak alat untuk apa? Untuk mempelajari wahyu Allah. Nah, ini luar biasa. Panca indera ini Allah berikan kepada kita otak yang cerdas, hati ya, hati yang cerdas gitu, mata yang cemerlang, ya kan, pendengaran yang normal gitu. Ini kan perangkat untuk mempelajari wahyu Allah ini, untuk mengikuti, supaya seorang mengikuti wahyu Allah. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar Pak, ya kan? Makanya ketika orang tidak menggunakan perangkat-perangkat ini ya, justru dia tidak beriman kepada Allah, tidak mensyukuri perangkat yang Allah berikan, panca indera yang Allah berikan kepada kita, maka kedudukan kita lebih hina kata Allah daripada hewan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami telah menyediakan gitu ya, neraka jahanam kebanyakan dari manusia dan jin. Kenapa? Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat ini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, namun hatinya tidak difungsikan gitu ya, untuk beriman kepada Allah. La yafqahu, tidak dia gunakan berpikir ya, hati itu untuk merenungi gitu ya. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Mereka juga punya ya a'yun, jamak dari kata ain, namun tidak dipergunakan untuk mendengar wahyu Allah gitu, untuk mendengar syariat Allah, untuk mendengarkan seruan-seruan Allah dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran, nggak dia dengarkan telinganya, nggak difungsikan gitu ya, peka dia gitu ya. Kemudian walahum
Dan bagi mereka itu lahum a'yunul la yasmauna biha walahum kemudian mereka juga Allah berikan pendengaran gitu. Ya, namun pendengaran mereka tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga Allah berikan mata, ya. La yubsiruna biha, akan tetapi mata tersebut tidak mereka pergunakan untuk melihat kepada ayat-ayat Allah. Ya, makanya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am, ya, mereka itu seperti al-an'am, ya, binatang ternak gitu. Ini enggak kasar, Pak, ya. Ya, terkadang ada ungkapan tegas gitu. Jangan katakan kasar gitu, ya. Ungkapan tegas yang dibutuhkan. Balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat lagi dari binatang, kata Allah, ya kan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, kan gitu. Ini dalam Allah yang mengatakan, Pak, ya, bukan saya, Pak, ya. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman itu bagaikan binatang, kan gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Jadi alhamdulillah, Pak, kita diberikan oleh Allah nikmat hidayah sehingga kita lebih tinggi derajatnya daripada binatang ternak. Ini. Maka untuk itu kita harus senantiasa mempertahankan hidayah, karena hidayah itu rezeki Allah gitu. Iya, sama dengan makan, minum, ya kan? Pakaian, anak, keluarga, uang, kan rezeki itu. Hidayah juga rezeki. Hidayah harus diusahakan dan dipertahankan. Kalau Bapak misalkan punya uang di poya ya, Pak, Bapak nggak mencari lagi, Bapak malas-malas, insya Allah, ya, lama laun menjadi orang miskin itu, ya, fakir itu. Begitu juga hidayah kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, namun nggak ngaji lagi, nggak beribadah lagi, lama laun akan kembali, ya kan, kepada kekufuran, bahkan bisa jadi murtad, auzubillahi min zalik. Maka hidayah itu harus kita pertahankan, ya. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita diwafatkan di atas hidayah. Masuk waktu, Bang? Iya, karena sudah masuk waktu, insyaallah nanti kita sambung sedikit, ya. Sudah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, tadi ada pertanyaan, ya, dari salah seorang ikhwah kita mengenai hadis tentang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir gitu, ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama berapa, ya. Jadi yang saya ingat ada dua riwayat, namun yang saya lihat hadisnya yang satunya lupa gitu, ya. Ada yang saya bilang tadi 500.000, namun yang hadisnya saya lihat di Sahih Muslim itu 5.000, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sahih, ya. Riwayat Imam Muslim nomor hadis, ya, 2653 dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral akhlaiq, ya, Allah SWT telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, ya. Itu, ya. Ini jelas, ya, dalilnya dalam hadis Sahih Muslim ini, ya, hadis yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari, ya. Jadi telah Allah ciptakan tuh, ya, segala sesuatu yang telah terjadi itu, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Baik, kita lanjutkan tafsir daripada firman Allah, khatamallahu ala qulubi, surah Al-Baqarah yang ke-7. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa qala Qatadatu fi hadhil ayati, dan telah berkata Imam Qatadah, juga ulama ahli tafsir, ya, ulama salaf ini, Pak, ya, ulama tabi'in, tentang ayat ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sabihim. Ini apa maksudnya?
Maka kata Imam Qatadah rahimahullah, istahwadza alaihimus syaitanu. Istahwadza telah menguasai alaihim atas mereka. Siapa mereka? Ya, siapa yang menguasai? Siapa dia? Asyaitanu, syaitan. Jadi syaitan telah menguasai mereka orang-orang kafir tersebut ya. Iz ata'uhu, ketika mereka orang-orang kafir tersebut mentaati syaitan tersebut gitu. Karena syaitan tentu mengajak kepada kemungkaran, ya, melarang kepada kema'rufan. Nah, itu tugasnya syaitan, Pak. Karena syaitan itu sifat, ya. Syaitan itu sifat dari jin kafir. Dan jin kafir itu ya berasal dari iblis. Ya, iblis itu bagian dari jin kafir gitu. Iblis itu dari jin ya. Ya. Jadi syaitan itu sifat dia dari jin-jin kafir, termasuk orang kafir gitu ya. Syaitan, makanya syaitan itu kan ada dua, syaitonul ins, syaitan dari golongan manusia. Karena syaitan itu sifat ya, bukan zat. Nah, jadi segala sesuatu yang kafir ya, segala sesuatu yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya itu syaitan ya. Baik dari golongan manusia ya, itu namanya syaitonul ins, dari golongan jin namanya syaitonul jin. Syaitan dari golongan jin dan manusia kan gitu ya. Kan dalam surah An-Nas itu kan minal jinnati wan nas gitu ya. Syaitan dari golongan jin dan manusia gitu. Jadi Allah mengunci hati orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena mereka dikuasai syaitan. Kenapa syaitan bisa menguasai mereka? Nah, itu jangan salahkan syaitan aja, karena mereka yang mentaati syaitan gitu ya. Iz ata'uhu, ketika mereka mentaati syaitan tersebut, fa khatamallahu ala qulubihim, lantas Allah mengunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan telinga mereka. Wa ala absarihim ghisyawatun, dan Allah letakkan penutup di atas telinga hati mereka sehingga terkunci gembok lah gitu ya. Ya. Fahum la yubsiruna hudan, sehingga mereka tidak melihat petunjuk. Wala yasma'una, dan juga tidak mendengarkan kepada hidayah. Wala yafqahuna wala yaqilun, mereka juga tidak memahami dan tidak memikirkan hidayah Allah ya, karena mereka memperturutkan hawa nafsu dan syaitan mereka. Qala Ibnu Jaririn, berkata Imam Ibnu Jarir, ya, kata Imam Ibnu Katsir ya, qala ba'dhum, telah berkata sebahagian mereka. Ya, ini adalah perkataan Mu'tazilah ini, dan ini diluruskan nanti oleh Imam Ibnu Katsir. Innama ma'na qawlihi, sesungguhnya makna dari firman Allah, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hati-hati mereka. Ini kata sebagian mereka ya dari kalangan Mu'tazilah mengatakan ikhbarun minallah, ini adalah kabar informasi dari Allah. Antakabburihim, informasi dari Allah tentang kesombongan orang-orang kafir itu. Wa i'radihim, dan tentang berpalingnya mereka itu anil istima'i ya, dari mendengar lima du'u ilaihi minal haqqi, dari apa yang telah diseru kepadanya dari kebenaran. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, inna fulanan asammu an hadzal kalam, si fulan itu ya dia peka dari perkataan ini, dia tidak mendengarkannya. Ya, iza imtana min sima'ihi, ketika dia tidak mendengarkannya ya, dia berusaha menghindar untuk mendengarkannya. Wa rafa'a nafsahu, dan dia mengangkat dirinya antafahumihi takabburan, dari memahami Al-Quran itu dengan kesombongan. Artinya bukan Allah yang mengunci hati gitu. Kok Allah mengunci hati ya, kata orang Mu'tazilah, enggak. Ini hanya kiasan saja. Ini hanya informasi dari Allah tentang kesombongan mereka, bukan Allah yang mengunci hati mereka gitu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, qala
wa hadza la yasih ya. Ini perkataan enggak sah ini ya, enggak sahih ini. Ya, lianna Allah, kenapa? Karena Allah qad akhbar, telah mengkabarkan annahu huwallazi khatama. Dialah Allah yang telah menguji mati. Ini perbuatan Allah ini. Ya. Karena orang Mu'tazilah mengatakan kalau Allah mengunci mati berarti ini qabih ya. Ini suatu hal yang enggak layak bagi Allah kan gitu kata mereka. Karena mereka kan ahlu takwil itu Mu'tazilah itu. Ya kan? Ya, semua mau ditakwil, enggak mau memahami zahir ayat. Ya, kalau Ahlussunnah memahami zahir ayat gitu. Ya, meskipun dituduh macam-macam, kontekstualis lah gitu. Berarti kalau ingin nuduh kontekstualis itu, iya nggak benar, berarti mau nuduh Imam Ibnu Katsir nggak benar kan gitu. Padahal Imam Ibnu Katsir itu sanadnya sampai ke Rasulullah ini beliau. Karena belajar sampai tabi'in ya, sanadnya jelas ke Rasulullah. Mu'tazilah yang enggak ya. Mu'tazilah putus sanadnya. Ya, sanadnya nyambung kepada Wasil bin Atha, memang berguru kepada Imam Hasan Al-Basri, namun berpaling dari pemahaman gurunya. Imam Hasan Al-Basri ulama Ahlussunnah, sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengatakan enggak pantas, ini perbuatan enggak benar. Masa Allah yang mengunci mati hati mereka, padahal Allah mengunci mati hati ini balasan gitu ya. Balasan dari perbuatan mereka yang berpaling gitu. Mereka ingin meniadakan ini bagi Allah. Niat mereka bagus ya, namun salahnya ya caranya salah. Niat mereka tanzih gitu kan, ingin mensucikan Allah. Termasuk mereka mengatakan Allah itu enggak punya tangan ya. Meskipun ada ayat yang mengatakan Allah punya tangan kan gitu. Yadullah gitu kan. Fawqa aydihim. Banyak ayat-ayat yang lainnya. Karena mereka ingin mengatakan ini enggak layak bagi Allah gitu, sehingga ditakwil. Ya, dipalingkan maknanya gitu. Ini pekerjaan orang-orang Mu'tazilah. Makanya beliau katakan qala hadza la yasih. Ini ya pemahaman enggak benar ini. Lianna Allah, karena Allah telah ya qad akhbaru, telah mengkabarkan annahu huwallazi khatam. Allah lah yang telah mengunci hati ala qulubi wa asma'ihim, hati dan telinga mereka. Wa qad qultu, saya katakan nih ya kan, wa qad atnaba Zamakhsyari, dan sungguh telah melampaui batas Zamakhsyari. Zamakhsyari memang ahli tafsir, tapi Mu'tazilah gitu ya. Makanya dikatakan beliau sini melampaui batas ya, fi taqriri maraddahu Ibnu Jarir ya, dalam menetapkan pemahaman yang di atas ya, mengatakan ini bukan Allah yang mengunci mati, itu hanya kabar aja dari Allah atas kesombongan orang kafir. Ini telah dibantah oleh ulama ahli tafsir, termasuk kata beliau maraddahu Ibnu Jarir, yang telah dibantah oleh Imam Ibnu Jarir hahuna di sini. Wa ta'awwal al-ayata min khamsati aujuhin ya. Kemudian ya Az-Zamakhsyari ini mentakwil ayat dari 5 sisi. Wa kulluha dha'ifatun jiddan, dan seluruh takwil tersebut lemah ya. Wa ma jarra'ahu ala dzalika illa i'tizaluhu, dan tidaklah ya yang membuat dia melakukan hal itu kecuali pemahaman i'tizal ya, pemahaman Mu'tazilahnya gitu. Li'anna al-khatma ala qulubihim wa man'aha min usulil haqqi, karena penguncian hati terhadap penguncian Allah terhadap hati-hati mereka itu, dan Allah menghalangi mereka dari sampai kepada kebenaran ya kan, qabihun indahu, ini perbuatan jelek ya menurut orang Mu'tazilah, menurut Imam Zamakhsyari ini. Ya ta'ala Allahu anhu fi i'tiqadihi, kemudian Allah Maha suci dari keyakinan yang seperti itu ya, dari keyakinan yang seperti itu. Walau fahima qaulahu ta'ala, kalau seandainya dia ya Az-Zamakhsyari ini paham ya kan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka yang memilih kesesatan ya gitu kan, maka setelah itu efek dari mereka, pilihan mereka gitu, maka setelah itu baru Allah sesatkan mereka. Bukan berarti kita katakan ini enggak layak bagi Allah, masa Allah menyesatkannya gitu kan. Nah, ini orang Mu'tazilah ingin diinikan itu ya, ingin dinafikan itu maksudnya bukan begitu gitu ya. Maksudnya ini Allah mengkabarkan akan kesesatan orang itu ya, nggak mungkin Allah ini ditakwil gitu. Ini yang dibantah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala.
Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum, dan kami bolak-balikan hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka tidak beriman dengannya, yakni dengan ayat-ayat Allah, ya kan. Awwala marrah, pada kali yang pertama, wa nadharuhum fi tughyanim yamun, kemudian kami biarkan mereka di dalam kesesatan mereka, gitu ya. Mereka bergelimangan dalam kesesatan mereka. Wa ma asbahu dzalika minal ayati dalati ala annahu ta'ala innama khatama ala qulubihim wa hala bainahum wa bainal huda jazaan wa wafaqan ala tamadihim fil batil wa tarkihimul haq, gitu. Dan ayat-ayat yang serupa yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah mengunci hati mereka, ya kan, dan Allah SWT memalingkan antara mereka, dan petunjuk ini adalah jazaan, ya. Ini adalah bentuk balasan, ya kan. Ini adalah bentuk reaksi, gitu ya, atas, ya, keberpalingan mereka dan atas mereka melakukan kebatilan, gitu ya. Karena mereka keras kepala. Yatamada itu artinya kekeh, ya, dalam kebatilan. Ini adalah balasan. Kenapa Allah mengunci mati hati mereka? Karena balasan dari mereka tidak mau mendengarkan ayat Allah, berpaling dari agama Allah, gitu. Wa tarkihimul haqqa, dan karena mereka meninggalkan kebenaran. Wa hadza adlun minhu, dan ini adalah keadilan darinya, yakni dari Allah Ta'ala. Hasanun, ini adalah sebuah kebaikan. Walaisa biqabihin, dan bukan kejelekan sebagaimana yang disangka oleh kaum Mu'tazilah, kata beliau nih Pak, ya. Ya. Falau ahatu ilman bihada, kalau seandainya mereka memahami dengan ilmu tentang permasalahan ini, ya, menguasainya betul, kata beliau. Ya, kata beliau, ya. Kata Imam Ibnu Katsir mengomentari Mu'tazilah ini, lama qala maqala wallahu alam. Ya, tentu dia tidak akan mengucapkan, ya, perkataan yang apa yang telah dia ucapkan ini, gitu ya. Dari menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbuat makar, gitu kan. Orang Mu'tazilah enggak menerima ayat ini ditawil mereka. Ya kan? Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin dalam Al-Qur'annya. Dan tatkala mereka orang kafir berbuat makar, gitu ya, Allah balas kemakaran mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar, gitu. Jadi Allah itu memiliki sifat membalas makar karena reaksi, ya, balasan dari perbuatan orang kafir yang mereka duluan yang berbuat makar, ya. Bukan berarti ini jelek, ya. Orang Mu'tazilah kata, oh, ini nggak layak bagi Allah. Ini yang diluruskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Thaib, mungkin, ya, sudah hampir jam 8:30, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian, ya, sebelum kita tutup Pak, ini ada apa namanya itu Pak, ada reward, ya. Ada hadiah dari Jambi Bertauhid nih Pak, ya. Ada 2 buku kecil, ya. Insyaallah syarat akan ilmu Pak, ya. Banyak faedahnya. Jadi ini sebagai hadiah kita di malam hari ini yang bisa menjawab pertanyaan kita, ya. Tadi telah kita sebutkan Pak, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seseorang itu sebelum, ya, Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 tahun, ya. Kemudian siapa yang mengeluarkan hadis ini dan siapa sahabat yang meriwayatkannya? Ya, yang tahu Pak silakan, ya, dijawab, gitu ya. Tunjuk tangannya. Iya. Kemudian yang mengeluarkan hadis ini siapa Pak? Oh, iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Betul Pak, ya. Silakan Pak, dipilih aja Pak, yang mana yang mau antara 2 nih Pak. Yang mana Pak? Oh iya, ini Pak, ya. Iya, jazakallahu khair, ya. Jadi ada salah seorang tokoh Mu'tazilah Pak, ya, namun juga sering dinukil, ya, pendapatnya oleh ulama tafsir, ya kan. Karena memang meskipun akidahnya terkadang ini, ya, mengarah kepada Mu'tazilah, namun, ya, terkadang penafsiran beliau terkadang dibawakan oleh ulama tafsir terkadang untuk meluruskan tafsirnya, gitu. Iya, siapa nama imam itu Pak yang telah kita jelaskan tadi itu? Siapa?
Janganlah, bukanlah, ini yang Mu'tazilah ya. Mujahid itu Ahlussunnah itu. Ya. Iya. Kurang tepat ya. Oh, jangan ya, itu ulama Ahlussunnah ya, kan tepat ya. Jadi pertanyaannya, siapakah nama ulama Mu'tazilah ya yang dijelaskan atau yang diluruskan pendapatnya oleh Imam Ibnu Katsir yang telah kita jelaskan tadi? Siapa? 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 Wa'il bin Ato. Oh ya, belum juga Pak ya. Ya, belum tepat gitu Pak ya. Siapa Pak? Hah? Siapa? Ibnu Jurayj belum tepat juga. Yang dibahas di kitab ini gitu. Iya. Iya, jadi kayaknya kita ganti aja soalnya. Jawabannya adalah Imam Az-Zamakhsyari. Ya, gitu Pak ya. Imam Az-Zamakhsyari. Itu nama beliau rahimahullahu taala. 6. Kemudian kata-kata kafaro yakfuru ya kan, itu bahasa Arab. Secara bahasa apa artinya tuh Pak? Iya, menutupi, masya Allah ya. Fadal nih ya, barakallahu fikum ya, menutupi ya. Wa'alaikum, masya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, semua yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang khilaf keliru itu dari saya pribadi, kemudian dari syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.